Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya, Galuh Aninditya, untuk mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Untuk pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas terkait fundamental Sistem Informasi Bisnis. Namun sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita mulai perkuliahan dengan berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita bahas terkait pertemuan ke-6 ini. Materi yang akan dibahas adalah terkait fundamental sistem informasi bisnis. Bila dilihat dari kata-katanya, fundamental itu kan dasar ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tipe-tipe atau jenis-jenis dari sistem informasi bisnis, di mana sistem-sistem inilah atau jenis-jenis inilah yang saling berkaitan atau saling bekerja sama yang menjadi suatu sistem, terutama bisnis ya, untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaannya. Begitu. Lalu kita review terlebih dahulu ya materinya yang dulu terkait pengertian dari sistem informasi bisnis. Jadi sistem informasi bisnis ini merupakan suatu sistem yang terintegrasi, di mana prosesnya itu kan dari pengumpulan data, penyimpanan, pemrosesan, kemudian mendistribusikan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan dalam operasi bisnis. Lalu sistem informasi bisnis ini memiliki beberapa fungsi, di mana fungsi inilah yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Salah satunya itu dalam meningkatkan efisiensi. Kenapa meningkatkan efisiensi? Karena dengan sistem informasi yang sudah terkomputerisasi, apalagi sudah terintegrasi ya antara satu sistem dengan sistem yang lainnya, tentunya ini akan dapat meningkatkan efisiensi dari kinerja suatu perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah mempermudah dalam pengambilan keputusan, di mana sistem-sistem informasi ini kan saling terhubung ya antara satu dengan yang lainnya, bersinergi, terintegrasi lah. Jadi tentunya hal ini memudahkan manajer atau pimpinan atau pengguna data lah untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat, cepat begitu. Lalu fungsi yang ketiga itu dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Dengan sistem informasi yang saling terkait, tentunya hal ini dapat meningkatkan komunikasi, dan hal ini juga dapat meningkatkan kolaborasi dari tiap-tiap bidang begitu ya, untuk mencapai tujuan dari suatu bisnis. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Kenapa dapat meningkatkan pelayanan pelanggan? Karena dengan kita memakai sistem informasi yang saling terhubung, tentunya hal ini dapat membantu pelanggan lah dalam membeli atau untuk memilih produk kita begitu. Sehingga hal ini dapat meningkatkan pelayanan, dapat mempermudah pelanggan untuk dapat menemukan produk kita begitu. Lalu dari sistem-sistem informasi bisnis yang saling terkait tadi, ada beberapa jenis ataupun tipe yang saling terkait begitu. Salah satunya adalah sistem pemrosesan transaksi, di mana sistem ini merupakan suatu sistem bisnis yang menjadi dasar dalam melayani level operasional organisasi. Jadi dasarnya atau awalnya begitu dari sistem proses transaksi.
Dari kata-katanya pun sudah tahu bahwa ini adalah suatu sistem yang berhubungan dengan transaksi, di mana transaksi ini tuh transaksi rutin begitu yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Contohnya itu seperti penjualan, seperti sistem kasir begitu, sistem reservasi hotel dan lain sebagainya. Lalu untuk sistem proses transaksi ini bisa dikatakan ada 5 kategori atau ada 5 sistem lagi ya yang ada di dalamnya itu. Seperti sistem sales atau marketing, lalu ada manufacturing atau production, lalu ada financial atau accounting, ada human resources, dan juga ada jenis TPS lainnya, dimana TPS lainnya itu lebih spesifik ke jenis industri tertentu seperti untuk rumah sakit begitu ya, ada sistem-sistem tambahannya lagi. Lalu manajer itu memerlukan sistem proses transaksi ini untuk dapat memonitor di mana status operasional dari internal dan juga hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Tentu hal ini diperlukan untuk pengambilan keputusan. Ini jadi sistem proses transaksi itu kan berhubungan dengan sistem informasi manajemen, juga berhubungan dengan sistem pengambilan keputusan, karena sistem informasi manajemen dan sistem pengambilan keputusan itu mereka dalam menentukan langkah selanjutnya atau dalam mengambil keputusan, mereka mengambil data dari sistem proses transaksi. Lalu untuk metode pengolahan transaksi itu ada 2. Yang pertama itu dari batch processing, di mana suatu bentuk pengolahan data transaksi bisnis yang sudah terakumulasi selama periode waktu tertentu. Jadi sistem atau transaksi itu sudah terakumulasi atau sudah ditambahkan begitu ya dari periode tertentu, entah itu mingguan, bulanan ataupun tahunan. Itu nanti dijadikan satu begitu. Lalu untuk yang kedua itu proses transaksi online, di mana suatu bentuk pengolahan data itu diproses segera tanpa penundaan transaksi yang terakumulasi. Jadi transaksi itu diproses langsung ya, seumpama laporan harian, tidak perlu diakumulasikan dengan transaksi yang terdahulu begitu. Ini gambarannya untuk yang batch processing dan yang online transaction processing. Bisa dilihat bahwa yang tipe yang kedua atau online transaction processing itu kan ada beberapa terminal, itu kan dari masing-masing divisi atau mungkin dari masing-masing cabang dalam hari tertentu itu. Mereka terkumpul prosesnya dalam sentral komputer begitu. Lalu outputnya untuk transaksi harian misalnya. Mereka tidak perlu pengakumulasian dari transaksi-transaksi sebelumnya begitu. Jadi sistem pemrosesan transaksi itu berfungsi dalam mengelola transaksi rutin harian seperti pembelian, penjualan, penggajian, dan juga inventaris. Untuk contohnya seperti yang sudah sempat disebutkan tadi ya, ada sistem kasir di supermarket, lalu sistem reservasi tiket pesawat, ada sistem payroll untuk mengelola gaji karyawan. Lalu sistem pemrosesan transaksi ini bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi dan juga untuk dapat mengotomatisasi transaksi yang sifatnya berulang, dan hal ini juga dapat mengurangi kesalahan manual karena semua sistem sudah terkomputerisasi begitu. Lalu yang kedua itu ada sistem informasi manajemen.
di mana sistem informasi manajemen ini membantu level manajemen dalam organisasi untuk dapat menyediakan laporan dan juga untuk dapat mengakses online mengenai catatan historis dan juga kinerja terkini dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen itu membantu fungsi organisasi dalam perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan pada tingkat manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen itu dapat meringkas dan juga melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan manajemen kepada perusahaan gitu. Nah, ini untuk sistem informasi manajemen itu kan berfungsi untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk membuat keputusan operasional, taktis, dan juga strategis. Untuk contohnya, itu seperti sistem pelaporan keuangan, sistem pengelolaan kinerja, dan juga sistem pelaporan penjualan bulanan. Jadi tadi kan untuk sistem transaksi sistem proses transaksi tadi kan ada batch processing ya, dimana itu kan transaksinya kan terakumulasi harusnya begitu ya. Nah, akumulasi dari transaksi itu berguna dalam sistem informasi manajemen terutama untuk sistem pelaporan keuangan. Oleh karena itu, setiap sistem itu pasti saling berkaitan begitu. Lalu manfaat dari sistem informasi manajemen itu untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan dengan menyediakan laporan yang relevan dan juga tepat waktu. Lalu tipe yang selanjutnya itu sistem pengambilan keputusan begitu ya, atau sistem pendukung keputusan. Itu merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dalam menganalisis data, dan juga dalam membuat keputusan yang lebih baik. Jadi sistem pendukung keputusan ini menyediakan alat dan juga informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah kompleks yang memungkinkan manajer untuk dapat mengevaluasi berbagai alternatif begitu ya, berdasarkan data yang telah ada. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan data ataupun informasi yang telah disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi dan juga sistem informasi manajemen begitu. Lalu sistem pendukung keputusan ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu dari masalah yang semi terstruktur dan juga tidak terstruktur. Jadi masalah-masalah yang dihadapi dalam sistem pendukung keputusan itu bisa yang semi terstruktur dan juga tidak terstruktur. Kalau yang semi terstruktur itu sudah keputusan yang berkelanjutan atau sudah pasti harus diambil. Kalau yang tidak terstruktur itu yang keputusan yang mendadak, yang sudah yang tidak ada belum pernah dihadapi begitu. Berarti karena faktor X atau faktor eksternal. Lalu untuk yang kedua itu adalah memberi dukungan untuk para manajer dalam semua level. Lalu yang ketiga, memberi dukungan bagi individu atau kelompok. Kemudian yang keempat, keputusan yang saling mempengaruhi atau dilakukan berurutan. Yang kelima, itu adalah memberikan dukungan bagi semua tahap proses pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya, memberikan dukungan bagi berbagai bentuk pengambilan keputusan. Lalu keputusan yang selanjutnya itu bersifat adaptif dan juga fleksibel. Jadi keputusannya itu harus melihat kondisi yang dihadapi, bisa fleksibel begitu. Lalu mudah untuk digunakan, lalu efektif dan dapat dikendalikan, kemudian mudah dikembangkan,
lalu ada pemodelan dan analisisnya, lalu kemampuan terhadap akses datanya, lalu standalone dan terintegrasi dan bersifat web, begitu. Jadi sistem pendukung keputusan itu berfungsi untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang bersifat semi-struktural dengan menyediakan data, model, dan juga alat analisis. Kemudian untuk contohnya, sistem yang membantu menentukan harga produk berdasarkan analisis tren pasar, atau sistem yang memberikan rekomendasi untuk strategi investasi. Lalu yang selanjutnya, sistem pendukung keputusan ini bermanfaat untuk dapat meningkatkan kualitas keputusan dengan memberikan informasi yang akurat dan model analitis. Kemudian sistem yang selanjutnya itu adalah sistem informasi eksekutif, di mana sistem informasi ini memang dirancang untuk memberikan informasi tingkat tinggi kepada eksekutif perusahaan, sehingga mereka dapat memahami situasi bisnis secara keseluruhan, di mana sistem informasi eksekutif itu menyediakan informasi yang ringkas, mudah dipahami, dan juga relevan dengan tujuan strategi perusahaan. Jadi sistem informasi eksekutif itu menyediakan ringkasan untuk eksekutif, menyajikan ringkasan singkat dari data yang relevan sehingga eksekutif itu dapat dengan mudah memahami tren dan juga kinerja suatu bisnis. Lalu sistem informasi eksekutif itu juga menganalisis tren, jadi membantu dalam menganalisis tren bisnis dan juga mengidentifikasikan peluang data risiko untuk perlu dipertimbangkan lagi. Lalu sistem informasi eksekutif itu menyediakan dashboard interaktif yang memungkinkan eksekutif untuk menjelajahi data dan juga memperoleh wawasan yang lebih dalam terkait suatu bisnis. Lalu sistem informasi eksekutif itu berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan bagi eksekutif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Contohnya itu seperti dashboard eksekutif yang memberikan gambaran kinerja perusahaan secara real time. Untuk manfaatnya tentunya memberikan eksekutif akses yang lebih cepat ke data penting seperti penjualan, laba, dan pangsa pasar. Data-data inilah yang diperlukan untuk pengambilan keputusan ke depannya oleh eksekutif. Lalu sistem yang selanjutnya itu Enterprise Resource Planning. Ini merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, terutama bisnis utama dalam suatu organisasi. Untuk karakteristiknya itu ada beberapa. Yang pertama itu dari integrasi. Jadi IRP ini mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu platform, di mana memungkinkan data dari setiap departemen untuk dapat diakses dan dibagikan secara real time oleh seluruh organisasi. Kemudian yang kedua, basis data yang terpusat, di mana semua modul ERP ini menggunakan basis data yang sama, sehingga informasi yang diperbarui itu secara otomatis dapat diakses oleh semua pengguna, sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi data. Kemudian karakteristik yang selanjutnya itu otomatisasi proses bisnis. ERP itu mengotomatisasikan banyak proses bisnis rutin seperti manajemen inventaris, pelacakan pesanan, pemrosesan keuangan, dan juga pengelolaan sumber daya manusia. Lalu yang selanjutnya itu ada pelaporan dan analitik.
Jadi ERP ini menyediakan alat pelaporan dan juga analitik yang kuat, sehingga memungkinkan pengguna untuk dapat menghasilkan laporan, memantau kinerja, dan juga dapat menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi fungsi dari ERP ini mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu sistem terpusat seperti keuangan, produksi, SDM dan juga logistik. Contohnya itu SAP, Oracle, Microsoft Dynamics. Jadi manfaatnya itu untuk mengurangi misinformasi antar departemen, meningkatkan kolaborasi dan juga memberikan visibilitas yang lebih baik atas operasi bisnis. Lalu selanjutnya ada Customer Relationship Management, di mana merupakan suatu strategi, teknologi, dan juga proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan juga menganalisis interaksi antara mereka dengan pelanggan, baik yang sudah ada maupun calon pelanggan baru, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan juga dapat meningkatkan penjualan. Untuk karakteristik utamanya itu dari pengelolaan kontak, karena ini berhubungan dengan pelanggan ya, jadi yang karakteristik utamanya itu pengelolaan kontak. Jadi Customer Relationship Management ini menyimpan dan mengelola semua informasi terkait kontak pelanggan, termasuk nama, alamat, email, nomor telepon, riwayat pembelian, preferensi pelanggan, begitu. Jadi ini memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah mengakses informasi tentang pelanggan mereka. Lalu yang kedua itu pelacakan interaksi pelanggan. Jadi Customer Relationship Management itu mencatat setiap interaksi yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan, seperti panggilan telepon, email, chat, dan juga pertemuan. Sehingga hal ini dapat membantu tim penjualan dan juga layanan pelanggan untuk dapat memahami riwayat hubungan dengan pelanggan dan dapat menyesuaikan pendekatan dengan pelanggan juga. Lalu yang ketiga itu ada otomasi pemasaran. Jadi banyak sistem customer relationship management yang menawarkan fitur otomasi pemasaran yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mengirimkan kampanye pemasaran dan yang sudah dipersonalisasikan kepada pelanggan berdasarkan preferensi, perilaku, dan juga segmentasi dari pasar. Lalu yang selanjutnya pelaporan analitik. Jadi Customer Relationship Management itu menyediakan berbagai alat pelaporan dan analitik yang membantu perusahaan untuk dapat melacak kinerja penjualan, di mana perusahaan juga dapat menganalisis data pelanggan dan dapat memprediksi tren perilaku pelanggan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis gitu. Lalu karakteristik yang selanjutnya itu manajemen siklus penjualan, di mana Customer Relationship Management itu memungkinkan perusahaan untuk dapat melacak setiap tahap dalam siklus penjualan, mulai dari awal hingga penutupan transaksi, sehingga memudahkan tim penjualan dalam mengelola siklus dan dapat mengoptimalkan peluang penjualan. Lalu yang selanjutnya Customer Relationship Management itu berfungsi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan juga retensi pelanggan. Contohnya itu seperti Salesforce, Zoho, begitu. Untuk manfaatnya dapat meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personalisasi layanan dan juga interaksi,
serta dapat meningkatkan efisiensi penjualan dan juga pemasaran. Lalu yang selanjutnya itu supply chain management, merupakan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat mengelola dan dapat mengoptimalkan aliran barang, informasi, dan uang sepanjang rantai pasokan dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir kepada konsumen begitu. Jadi SCM ini melibatkan koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan juga pengecer. Untuk karakteristiknya itu dari integrasi, yaitu SCM mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam proses rantai pasokan termasuk pengadaan, produksi, distribusi, dan layanan pelanggan. Hal ini memungkinkan aliran informasi yang lebih baik dan kolaborasi antar pihak yang terlibat. Lalu pengelolaan persediaan. Jadi SCM ini mencakup strategi untuk mengelola persediaan, termasuk perencanaan permintaan, pengadaan, dan juga pengendalian stok. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan produk yang tepat di waktu yang tepat tanpa menghasilkan kelebihan atau kekurangan stok. Lalu yang selanjutnya itu visibilitas dari rantai pasokan. Jadi SCM ini memberikan visibilitas menyeluruh terhadap setiap tahap dalam rantai pasokan sehingga perusahaan itu dapat melacak dan memonitor pergerakan barang dan juga informasi secara real time. Lalu yang selanjutnya itu kolaborasi. Jadi SCM ini mendorong kolaborasi antara semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, termasuk pemasok, pelanggan, mitra distribusi, untuk dapat mencapai tujuan bersama dan dapat meningkatkan efisiensi dari suatu perusahaan gitu. Lalu supply chain management itu berfungsi untuk mengelola rantai pasokan dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir kepada pelanggan. Untuk contohnya itu sistem pengelolaan inventaris dan juga sistem manajemen logistik. Untuk manfaat dari SCM itu mengoptimalkan efisiensi rantai pasok, mengurangi biaya, dan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui manajemen yang lebih baik atas persediaan dan pengiriman barang begitu. Lalu sistem yang selanjutnya itu sistem e-commerce. Jadi sistem ini merujuk pada platform dan juga teknologi yang memungkinkan transaksi bisnis itu dapat dilakukan secara elektronik melalui internet. Jadi sistem ini memungkinkan perusahaan untuk dapat menjual barang dan juga jasa kepada konsumen serta dapat memberikan pengalaman belanja yang nyaman dan juga efisien tanpa batasan lokal fisik. Jadi belanja bisa langsung dari rumah begitu ya, atau dimanapun kapanpun. Untuk karakteristik utamanya itu transaksi online. Jadi e-commerce ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian secara online, menghindari kebutuhan untuk mengunjungi toko fisik, di mana pelanggan itu dapat langsung menjelajahi produk, membandingkan harga, dan juga dapat melakukan pembayaran dalam hitungan menit begitu. Lalu akses 24 jam. Jadi dengan sistem e-commerce ini pelanggan dapat berbelanja kapan saja dan dari mana saja, memberi mereka fleksibilitas dan juga kenyamanan yang tidak dimiliki oleh toko fisik. Lalu beragamnya metode pembayaran. Jadi sistem e-commerce itu mendukung berbagai metode pembayaran termasuk kartu kredit, transfer bank,
dompet digital dan juga sistem pembayaran online lainnya, di mana hal ini memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menyelesaikan transaksinya begitu. Lalu manajemen inventaris. Jadi e-commerce itu memungkinkan pengelolaan inventaris secara real time, sehingga perusahaan itu dapat melacak stok produk dan juga dapat memproses pesanan secara efisien. Lalu yang selanjutnya itu personalisasi pengalaman pelanggan. Jadi banyak sistem e-commerce itu menggunakan data pelanggan untuk dapat memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasikan, sehingga hal ini dapat meningkatkan pengalaman belanja meningkatkan pengalaman berbelanja dan juga potensi konversi begitu. Lalu yang selanjutnya itu sistem e-commerce itu berfungsi untuk mendukung penjualan barang dan jasa secara online melalui internet. Jadi contohnya itu seperti platform e-commerce itu seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya gitu ya. Untuk manfaatnya memperluas pasar, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan juga dapat meningkatkan fleksibilitas operasional. Dengan e-commerce ini kan tentunya penjualan barang itu akan lebih cepat begitu ya. Jadi tujuan dari suatu perusahaan itu akan lebih cepat tercapai juga. Yang selanjutnya itu business intelligence. Jadi business intelligence ini merupakan kumpulan dari teknologi, aplikasi, dan juga praktik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan juga dapat menyajikan data bisnis. Jadi tujuan utama dari business intelligence itu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data yang lebih akurat dan juga relevan. Jadi dengan business intelligence ini organisasi dapat mengubah data menjadi informasi yang dapat diandalkan dan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja bisnis. Untuk karakteristiknya itu ada beberapa ya, dari pengumpulan data. Jadi business intelligence ini mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk sistem internal seperti ERP dan juga CRM, dan sumber eksternal seperti data pasar dan juga media sosial, dan data inilah yang kemudian diolah untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu karakteristik yang selanjutnya itu integrasi data. Jadi business intelligence ini memadukan data dari berbagai sistem dan format untuk memberikan pandangan yang menyeluruh tentang suatu kinerja bisnis. Hal ini dapat membantu menghilangkan misdata dan dapat memastikan bahwa semua bagian dari organisasi ini memiliki akses ke informasi yang sama begitu. Lalu yang selanjutnya itu analisis data. Jadi business intelligence ini menggunakan berbagai metode untuk analisis, termasuk analisis deskriptif, diagnostik, dan juga prediktif, dan lain sebagainya untuk membantu organisasi dalam memahami tren, pola, dan juga wawasan dari data yang dianalisis. Lalu yang selanjutnya itu visualisasi dari data. Jadi business intelligence itu seringkali menyajikan data dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami seperti grafik, diagram, dan juga dashboard interaktif, sehingga memungkinkan pengguna untuk dapat menganalisis dan juga dapat menarik kesimpulan dari data begitu.
Jadi jadi business intelligence itu berfungsi dalam pelaporan, pengumpulan, penganalisisan, dan juga penyajian data bisnis untuk dapat mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Contohnya itu seperti Power BI. Lalu untuk manfaatnya itu memberikan wawasan berdasarkan data historis, memprediksi tren masa depan, dan juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya, sistem yang selanjutnya itu sistem kerja kolaboratif, di mana sistem ini merupakan platform dan juga alat yang dirancang untuk mendukung kolaborasi dan komunikasi antara individu dan juga kelompok dalam suatu organisasi bisnis. Jadi, sistem ini memungkinkan anggota tim untuk dapat bekerja sama secara efisien meskipun mereka mungkin berada di lokasi yang berbeda begitu. Seperti kita saat ini ya, ada di lokasi yang berbeda, namun kita dapat saling berkomunikasi begitu. Untuk karakteristik utamanya itu komunikasi yang real time, di mana sistem ini memungkinkan komunikasi instan antara anggota tim melalui berbagai saluran seperti chat, video conference, dan forum diskusi, di mana hal ini dapat memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya itu berbagi dokumen dan konten. Jadi anggota tim itu dapat dengan mudah mengunggah, berbagi, dan juga mengedit dokumen secara bersamaan. Hal ini dapat memastikan bahwa semua orang itu dapat memiliki akses ke versi terbaru dari materi yang dibutuhkan gitu. Lalu pengelolaan proyek. Jadi banyak sistem kerja kolaboratif yang dilengkapi dengan alat untuk manajemen proyek, termasuk penjadwalan tugas, pelacakan kemajuan, dan juga pengelolaan sumber daya. Lalu yang selanjutnya akses dari berbagai perangkat. Jadi sistem ini seringkali berbagi cloud, kemungkinan pengguna untuk mengakses informasi dan juga berkolaborasi dari berbagai perangkat termasuk komputer, tablet, dan juga smartphone begitu. Jadi sistem kerja kolaboratif itu berfungsi mendukung kolaborasi antar karyawan dan juga tim dalam suatu perusahaan, di mana hal ini seringkali melalui platform berbasis cloud yang memungkinkan kerja jarak jauh atau terpadu. Contohnya itu seperti Microsoft Teams begitu, ada Google Workspace, ada Zoom begitu ya, ada banyak sekali contoh untuk kolaborasi. Untuk manfaatnya itu meningkatkan kolaborasi antar tim dan juga departemen melalui alat komunikasi terpadu. Kemudian dapat memfasilitasi alur kerja yang lebih fleksibel, terutama untuk tim yang tersebar secara geografis. Untuk kesimpulan dari pertemuan pada hari ini, jadi setiap tipe dalam sistem informasi bisnis itu memiliki fungsi yang spesifik dalam mendukung suatu sistem operasi bisnis, mulai dari transaksi harian hingga pengambilan keputusan strategis oleh eksekutif. Jadi setiap sistem itu penting ya, dari transaksi sampai pengambilan keputusan. Setiap lini itu penting karena dari sistem-sistem itu, dari sistem-sistem kecil itulah yang dapat membentuk suatu informasi dalam pengambilan keputusan begitu. Lalu penggunaan yang tepat dari berbagai sistem ini memungkinkan perusahaan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan juga dapat memaksimalkan kinerja.
dan dapat memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Jadi apabila kinerjanya itu baik, saling bersinergi, kolaborasinya itu baik, tentu akan meningkatkan efisiensi kinerja, dan hal inilah yang dapat mencapai tujuan dari suatu perusahaan itu lebih cepat lagi, begitu ya. Ya, begitu materi di pertemuan ke-6 ya. Saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan atau ada yang masih kurang, mungkin bisa ditanyakan di kolom chat di YouTube maupun di Siakat. Nanti akan saya jawab, begitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf bila suara saya agak bindeng karena saya sedang flu ya. Kita akhiri saja untuk pertemuan pada malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.